Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kelancaran rizki, dan pastinya disukseskan oleh Allah dunia dan akhiratnya. Amin, amin ya robbal alamin. Bayangkan sebuah kota kuno yang berdiri megah di tengah padang pasir, dihiasi taman gantung yang menakjubkan, dan menjadi pusat ilmu pengetahuan serta sihir yang paling misterius dalam sejarah. Babilonia, sebuah peradaban besar yang meninggalkan jejak luar biasa di dunia, namun juga menyimpan rahasia kelam yang hingga kini masih diperdebatkan. Apakah benar ilmu sihir mencapai puncaknya di tanah ini? Simak videonya sampai akhir agar tidak sesat. Namun sebelum lanjut, mari bersama-sama dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasinya, supaya channel ini bisa berkembang dan bisa memberikan manfaat bagi banyak orang. Bismillah, kita mulai ceritanya. Babilonia adalah salah satu peradaban kuno yang sangat maju pada masanya. Peradaban ini dikenal karena kontribusi pentingnya terhadap teknologi, ilmu pengetahuan, dan budaya dunia. Beberapa penemuan penting dari Babilonia menjadi cikal bakal bagi perkembangan teknologi dunia di era modern. Beberapa pencapaian mereka antara lain sistem penulisan cuneiform. Mereka menggunakan sistem tulisan paku atau cuneiform yang menjadi dasar bagi perkembangan tulisan di dunia. Kedua, sistem matematika. Babilonia mengembangkan sistem bilangan berbasis 60 yang masih digunakan dalam pengukuran waktu dan sudut hingga saat ini. Yang ketiga, ilmu astronomi. Mereka mengamati pergerakan bintang dan planet, menciptakan kalender berdasarkan siklus bulan. Keempat, hukum Hammurabi, kumpulan hukum tertulis pertama yang berisi aturan ketat mengenai kehidupan sosial dan ekonomi. Peradaban Babilonia juga terkenal dengan kisah Menara Babel dan kemegahan Taman Gantung Babilonia yang menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno. Babilonia mulai berkembang sekitar abad ke-19 hingga abad ke-6 sebelum Masehi di wilayah yang dikenal sebagai Mesopotamia. Wilayahnya terletak di antara 2 sungai besar, yaitu Tigris dan Eufrat, yang menjadikan Mesopotamia sebagai salah satu kawasan paling subur dan strategis secara geografis. Saat ini, wilayah Mesopotamia mencakup bagian dari Irak dan Suriah. Babilonia sendiri berada di tengah sungai Efrat, dikelilingi oleh dataran rendah yang subur. Kondisi alam yang mendukung memungkinkan masyarakat Babilonia untuk mengembangkan pertanian dan peternakan secara pesat, menjadikan mereka salah satu peradaban paling maju dan berpengaruh pada masanya. Sebagai bentuk penghormatan kepada istrinya yang telah wafat, Raja Nebukadnezar memutuskan untuk mempercantik ibu kota Babilonia agar menjadi lambang keindahan, keanggunan, dan kebesaran mendiang istrinya. Pada masa itu, Babilonia menjadi simbol keajaiban dan kemegahan sebuah ibu kota yang tiada bandingnya. Meskipun peradaban Babilonia mencapai kejayaannya, mereka juga mengalami kejatuhan akibat ketamakan dan peperangan. Dalam Islam, umat diingatkan untuk tidak terjebak dalam kesombongan dan selalu mengingat bahwa semua kekuasaan berasal dari Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan sombong, karena sesungguhnya kamu tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan sampai setinggi gunung." Quran Surat Al-Isra ayat 37. Dari peradaban Babilonia,
umat Islam dapat belajar tentang pentingnya ilmu, teknologi, dan pembangunan yang membawa manfaat bagi manusia, sekaligus menghindari kesombongan dan ketamakan agar tidak mengalami kehancuran serupa. Nama Babilonia juga disebut di dalam Al-Quran sebagai negeri yang memiliki sejarah penting. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 102, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kufur, tetapi setan-setan itulah yang kufur. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut." Quran Surat Al-Baqarah ayat 102. Dalam ayat ini, Babilonia disebut sebagai tempat dua malaikat Harut dan Marut diutus untuk menguji manusia dengan sihir. Kota ini dikenal sebagai pusat para guru sihir terbesar pada masanya. Pesan dari ayat ini jelas, Nabi Sulaiman alaihi salam adalah seorang nabi yang mulia dan tidak pernah terlibat dalam praktik sihir yang dituduhkan oleh sebagian kaum. Sebaliknya, setanlah yang menyebarkan tipu daya dan ilmu sesat tersebut kepada manusia, menciptakan kebingungan dan fitnah. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tegas membedakan antara kebenaran yang dibawa oleh Nabi Sulaiman dan kebatilan yang dihembuskan oleh setan-setan. Dalam ayat ini juga disebutkan bahwa manusia diajari sihir, termasuk ilmu yang diturunkan kepada dua malaikat di Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Para ulama tafsir telah berupaya dengan mendalam untuk memahami ayat ini dan mencari tahu maknanya. Dari kajian mereka dapat disimpulkan bahwa sihir menjadi praktik yang sangat marak dan populer di Babilonia pada saat itu. Di tengah kondisi ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus dua malaikat Harut dan Marut ke Babilonia dengan tugas khusus. Malaikat Harut dan Marut mengajarkan ilmu tertentu yang sering disebut sebagai sihir putih. Namun mereka selalu memberikan peringatan bahwa ilmu ini adalah ujian dari Allah. Tujuan utamanya adalah agar manusia mampu membedakan antara sihir yang merupakan tipu daya dan mukjizat yang menjadi bukti nyata dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, "Sesungguhnya kami hanyalah fitnah, cobaan bagimu. Oleh sebab itu janganlah kufur." Maka mereka mempelajari dari keduanya apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberi manfaat bagi mereka. Mereka benar-benar sudah mengetahui bahwa siapa yang membeli menggunakan sihir itu niscaya tidak akan dapat keuntungan di akhirat. Sungguh buruk sekali perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir jika mereka mengetahuinya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 102. Tujuan dari ayat ini adalah agar manusia dapat membedakan dengan jelas antara kebenaran yang dibawa oleh para rasul dan kebohongan yang disebarkan oleh sihir. Selain itu, ini juga untuk menguatkan keimanan dan keyakinan dalam hati mereka. Seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran, ayat-ayat tersebut hadir untuk mengungkapkan kebenaran iman masyarakat Babel dan Raja Nebukadnezar. Menurut para ulama tafsir Al-Quran menyebut Babilonia dalam konteks ini setelah orang-orang Yahudi pada masa itu meninggalkan kitab suci yang Allah turunkan kepada mereka. Sebagai penggantinya, mereka memilih untuk mengikuti ajaran-ajaran sihir dan ilmu hitam yang berkembang di Babilonia pada zaman Nabi Sulaiman alaihi salam.
Kejadian ini menggambarkan bagaimana mereka berbalik dari wahyu Allah dan lebih memilih kebohongan yang diajarkan oleh para setan pada masa itu. Pada masa itu, Babilonia mencapai puncak kejayaannya sebagai pusat ilmu sihir dengan para praktisinya mencapai tingkat kemampuan yang luar biasa. Bahkan, mereka mengadakan kontes tahunan untuk memilih raja dan ratu sihir atau dukun sakti terbaik di seluruh dunia. Kompetisi ini mencakup berbagai kategori dan tingkatan usia. Beberapa dukun memiliki kemampuan yang sangat mengagumkan, seperti memindahkan gunung dari Baghdad ke Babilonia, mengubah batu menjadi emas, atau bahkan mengubah daun menjadi uang. Mereka juga dapat memanggil atau menghentikan hujan hanya dengan gerakan tangan mereka. Kemampuan-kemampuan luar biasa ini menjadikan Babilonia sebagai pusat sihir yang terkenal dengan para praktisinya, yang dianggap memiliki kekuatan tidak terbatas. Maka, para dukun sakti Babilonia menjadi tokoh terkenal yang lebih dihormati oleh masyarakat dibandingkan dengan ulama dan ahli agama. Kejayaan ilmu sihir yang mencapai puncaknya ini disebabkan oleh kebebasan bangsa jin, khususnya golongan kafir, termasuk iblis dan setan, yang masih bisa naik ke langit untuk mendengarkan percakapan rahasia para malaikat. Percakapan tersebut berkaitan dengan tugas-tugas yang diberikan Allah untuk dilaksanakan di bumi. Iblis dan para setan tentu saja tertarik untuk mencuri informasi dari langit agar bisa menyesatkan manusia dengan ilmu sihir yang mereka ajarkan. Dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mencuri dengar, tetapi sekarang barang siapa mencoba mencuri dengar pasti akan menjumpai panah-panah api yang mengintai untuk membakarnya. Quran Surat Al-Jin ayat 9. Selanjutnya, berita-berita penting tentang peristiwa yang akan terjadi di bumi seringkali dicuri oleh iblis dan setan dari percakapan langit. Namun, mereka tidak menyampaikannya sebagaimana adanya. Berita tersebut telah diolah oleh iblis dan setan, dimodifikasi, dan dicampur dengan berbagai kebohongan yang seringkali lebih dominan daripada kebenarannya. Hasil olahan ini kemudian disusun menjadi ilmu sihir, sebuah alat ampuh untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis berharap bahwa dengan ilmu sihir yang telah dimodifikasinya, ia dapat meyakinkan manusia bahwa ia mengetahui rahasia-rahasia alam gaib. Tujuannya adalah untuk mengendalikan dan menundukkan manusia agar mengikuti keinginannya dan ajakan iblis yang sesat. Ilmu sihir yang sudah tercampur kebohongan ini kemudian diajarkan kepada para dukun yang ingin memanfaatkannya. Para dukun pun seringkali menambahkan berbagai trik dan penyesuaian pada ilmu sihir tersebut untuk menarik perhatian dan mendapatkan ketenaran. Sebagian besar penduduk memiliki kemampuan sihir meskipun dengan tingkatan keahlian yang berbeda-beda. Oleh karena itu, mereka tidak lagi saling menyakiti atau bertengkar secara fisik, sebab semua terlibat dalam praktik sihir. Namun, meskipun sihir berkembang pesat di tangan mereka, akar dari ilmu ini tetap berasal dari setan dan iblis. Akhirnya, mereka semakin jauh dari ajaran kitab suci yang dibawa oleh para rasul. Penyimpangan dan kesalahan dalam bentuk praktik sihir pun semakin menjadi-jadi, hingga semakin jauh dari kebenaran dan hikmah agama. Fenomena ilmu sihir berkembang pesat dalam masyarakat Babilonia. Awalnya, sihir menjadi hiburan yang menarik perhatian banyak orang. Namun seiring berjalannya waktu, minat terhadap sihir mulai menurun.
Praktik sihir yang semula populer mulai kehilangan pesonanya, dan masyarakat pun perlahan mulai meninggalkannya. Terutama setelah datangnya Rasul terakhir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala kemudian menutup rapat pintu langit bagi iblis, setan, dan seluruh golongan jin, sebagaimana firman-Nya dalam Quran Surat Al-Jin ayat 8. Sesungguhnya kami, jin, telah mencoba mengetahui rahasia langit. Maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Mereka tidak lagi dapat mencuri informasi dari langit, yang sebelumnya mereka manfaatkan untuk menyebarkan kebohongan dan menyesatkan umat manusia. Dengan penutupan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengakhiri periode panjang pengaruh sihir dan memberi jalan bagi kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penutup segala rasul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas melarang dan mengharamkan praktik sihir, bahkan menganggap pelakunya sebagai musyrik, yaitu orang-orang yang mempersekutukan Allah. Sihir adalah perbuatan yang sangat bertentangan dengan ajaran tauhid. Banyak hadis sahih yang menjelaskan pelarangan ini, mengingat bahaya besar yang ditimbulkan oleh sihir, baik dalam aspek keimanan maupun kehidupan sehari-hari. Setelah wafatnya Nabi Sulaiman alaihi salam, Bani Israel terberdaya oleh iblis dan setan yang menggoda mereka dengan ajaran sihir dan ilmu hitam. Tragisnya, mereka memilih meninggalkan kitab suci yang telah diturunkan kepada mereka dan justru menerima ajaran-ajaran yang menyesatkan. Iblis dan setan dengan sengaja mencuri ilmu hikmah yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman alaihi salam, yaitu sebuah keistimewaan yang hanya diberikan kepadanya selama hidupnya. Ilmu yang seharusnya menjadi petunjuk hidup bagi umat manusia malah disalahgunakan oleh para pembawa kebohongan tersebut. Ilmu hikmah yang sebelumnya menjadi milik Nabi Sulaiman alaihi salam yang dicuri oleh iblis dan setan-setan kemudian dihimpun dan dipenuhi dengan kebohongan-kebohongan. Kebohongan ini dimanipulasi sedemikian rupa sehingga ilmu tersebut tampak seperti ilmu sihir yang mutlak. Setelah Nabi Sulaiman alaihi salam wafat, iblis menyembunyikan ilmu sihir tersebut di bawah kursi kerajaan Nabi Sulaiman dan kemudian memberitahukan letaknya kepada para dukun Bani Israel. Ketika mereka menemukan ilmu yang telah dipalsukan oleh iblis tersebut, mereka mulai meninggalkan kitab suci dan menerima ajaran sihir dengan keyakinan keliru bahwa Allah telah menurunkan ilmu sihir kepada Nabi Sulaiman alaihi salam melalui malaikat Jibril. Selama itu, Bani Israel salah paham dan meyakini bahwa Nabi Sulaiman alaihi salam adalah seorang ahli sihir yang mampu menundukkan jin, binatang, dan burung-burung sebagai tentaranya. Untuk membersihkan nama baik Nabi Sulaiman alaihi salam dari tuduhan yang tidak benar ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat-ayat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dengan tegas membantah anggapan tersebut dan mengklarifikasi bahwa Nabi Sulaiman alaihi salam bukanlah seorang ahli sihir. Al-Quran dengan jelas menegaskan bahwa Nabi Sulaiman alaihi salam bukanlah seorang kafir, melainkan setan-setan yang telah kafir dengan memanipulasi ilmu hikmah yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman. Ketika ayat ini diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, para ulama Taurat dari berbagai kawasan mengadakan pertemuan darurat untuk mendiskusikan dan memperdebatkan pernyataan dalam Al-Quran yang membela Nabi Sulaiman alaihi salam dari tuduhan kafir dan ahli sihir. Lebih dari itu, mereka juga menolak Al-Quran yang menegaskan bahwa bangsa jin tidak mengetahui tentang alam gaib,
Padahal dalam Al-Quran, bangsa jin sendiri mengakui keterbatasannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya kami tidak mengetahui apakah keburukan yang dikehendaki terhadap siapa yang di bumi, ataukah Tuhan mereka yang menghendaki kebaikan terhadap mereka." Quran Surat Al-Jin ayat 10. Hasil pertemuan para ulama Yahudi di Madinah menunjukkan bahwa mereka sepakat mengakui kebenaran semua ayat di dalam Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali satu ayat yang menyatakan bahwa Nabi Sulaiman alaihi salam bukan ahli sihir. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menambah wawasan kita. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Kebenaran berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara kekhilafan dan kesalahan adalah dari diri saya sendiri sebagai manusia biasa. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.